Sebab itu semenjak itu sudah ulama-ulama itu tidak seneng sama orang yang merasa sok suci sendiri, benar. Loh, saya sering ditanya, Gus, sampean itu kan tidak berpartai. Terus kalau organisasi di Indonesia yang sampean ikuti apa? Tak jawab, asal NU atau Muhammadiyah itu mayoritas, saya hanya ada di antara dua itu. Asal mayoritas, masih mayoritas. Soal aku tidak pengurus, memang tidak pengurus, tapi saya milih di antara NU atau Muhammadiyah, asal masih mayoritas. Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lakpesdam PBNU Kiai Haji Marzuki Wahid menyampaikan 5 alasan kuat kenapa harus mengikuti NU. 5 hal tersebut disampaikannya pada pembukaan konferensi Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Singajaya di Pondok Pesantren Manarul Huda, Kampung Sangiang, Desa Pancasura, Sabtu 13 September 2022. Pertama, NU merupakan organisasinya ulama. Menurut Marzuki, bagi seorang muslim wajib ikut ulama. Sebab sejak Nabi dan sahabatnya sudah tidak ada, maka yang menjadi pewaris para nabi adalah para ulama. Sehingga orang yang wajib menjadi panutan kita adalah ulama. Kedua, kita harus ikut NU yaitu karena merupakan organisasi yang menganut akidah Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Dari sekian banyak golongan Islam, NU meyakini hanya Islam berakidah aswaja yang menjadi akidah sebenar-benarnya akidah. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Nabi yang artinya akan terbagi umatku menjadi 73 golongan dan semuanya masuk neraka kecuali satu. Siapakah golongan itu? Yaitu yang mengikuti aku dan sahabatku, jelasnya. Ketiga, NU merupakan salah satu pendiri NKRI. Sebelum Indonesia merdeka, Bung Karno sering meminta masukan dan berkonsultasi dengan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Sesaat setelah merdeka, para pendiri NKRI berniat menghapus 7 kata pada Piagam Jakarta. Bung Karno tetap berkonsultasi dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Keempat, alasan NU harus kita pilih yaitu karena NU sesuai dengan budaya Indonesia. Budaya Indonesia yang begitu kaya, selama tidak bertentangan dengan syariat agama, tetap dijaga. Bahkan, NU menjadikan budaya sebagai penopang agama. Kelima, alasan terakhir kita harus memilih NU yaitu karena mampu menjawab tantangan zaman. Jika Bapak dan Ibu mengikuti Bahsul Masail NU, itu sangat luar biasa karena ketika menjawab masalah yang tidak ada sebelumnya, para kiai dengan penampilan dan sikap yang santai, mereka bisa memberi solusi dengan sumber kitab kuning. Semuanya bisa terjawab dan bisa dipertanggungjawabkan. Para teroris, para bom bunuh diri itu rata-rata berangkat dari orang yang sudah anti sama kepartaian, anti sama golongan, merasa suci sendiri, kemudian banyak terjadi bom bunuh diri dan sebagainya. Itu sejarahnya panjang. Memang samu gampang tapi urip ya. Buya Hamka itu kan ayah angkatnya Pak Yusuf kan? Ya. Dia itu kan salah satu tokoh Muhammadiyah. Kok Babe jadi pengurus NU itu gimana ceritanya? Kan dua organisasi yang berbeda. Betul. Sebenarnya Muhammadiyah juga tidak ada masalah dengan NU. Ya, cuman kan ini kan mazhabnya aja yang beda, ya, aliran beda. Tetapi kan kita harus moderat. Dan saya juga teman-teman Muhammadiyah sahabat baik saya. Teman-teman dari FPI juga sahabat baik saya. Terus majelis dakwah juga itu teman saya. Jadi ada bahkan organisasi satu saya lupa Wardah. Wardah itu Kiai Haji Zaitun Rusmin sahabat saya. NU juga sahabat saya. Cuman yang lain mungkin nggak kepengen saya ngurusin organisasinya. Cuman NU yang membuka pintu buat saya, ya rezeki anak soleh. Sebab itu semenjak itu sudah ulama-ulama itu tidak seneng sama orang yang merasa sok suci sendiri, benar. Loh, saya sering ditanya, Gus, sampean itu kan tidak berpartai. Terus kalau organisasi di Indonesia yang sampean ikuti apa? Tak jawab, asal NU atau Muhammadiyah itu mayoritas, saya hanya ada di antara dua itu. Asal mayoritas, masih mayoritas. Soal aku tidak pengurus, memang tidak pengurus, tapi saya milih di antara NU atau Muhammadiyah, asal masih mayoritas. Secara organisasi lah. Bahwa per detail perilaku kita karena kita punya ilmu, ya mungkin kita punya keekhasan sesuai kapasitas masing. Tapi kita harus milih salah satu NU atau Muhammadiyah. Ada beban tuh Be ya? Nggak ada beban. Ayah angkat kan
salah satu pendiri tokoh Muhammadiyah top lah Buya Hamka ya kan. Iya, tapi saya kan Islam saya moderat aja. Saya kan tidak ngerti soal mazhab, soal aliran, soal apa akidah, saya nggak mau campur. Saya yang penting saya ngertinya kasih orang kaum duafa dan anak yatim makan dan bikin tempat ibadah. Tempat ibadah. Jadi ya ini rezeki anak soleh. Bung Emi kalau Jadi ketua NU nih ya. bukan itu aja. Gini-gini juga kita di pemerintahan juga lumayan. Oh, iya. Eselon 1 gue dengar. Eselon 1. Bagi saya pribadi, Bapak Ibu hadirin sekalian, hadir di tengah-tengah jamaah NU itu ibarat orang pulang kampung. Bagi saya NU seperti keluarga besar sendiri. Karena saya lahir juga di kampung saya di Indramayu, ya dari keluarga besar NU. Ngajinya pun ngaji arah orang NU. Jadi dulu saya ngajari kitab gondol, ya, Sofina, Sulam Topek, Takrir itu sama. Alhamdulillah sekabe puji ikulillahi kagungane Gusti Allah. Rabbil alamin kang mengerani wong saalam kabeh. Wa bihi laning Allah nasta'inu nyuwun pitulung kaula ala umuri dunya atas perkara dunia wa dinilan perkara agama. Nah, kira-kira begitu. Ini bagi ai. Nah, dulu di kampung saya bukan di pesantren tapi belajar ngajinya di musola. Ya kira-kira belajar ngajinya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi yakinlah kalau dibelah dada saya kira-kira keluarnya kayak tadi. Dari dalam batok kelapa munculnya bendera NU. Nah, kira-kira seperti itu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, saya hadir tentunya karena kita sama-sama kita menghormati para ulama, para kiai. Al ulama warasyatul anbiya. Faman akramahum faqad akramallahu wa rasulah. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi barang siapa yang memuliakannya sama dengan memuliakan Allah dan Rasulnya. Insya Allah kecintaan saya kepada para ulama itu sungguhnya kecintaan kita kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, saya sejatinya jujur aja deg-deg suruh orasi ilmiah satu abad Nahdlatul Ulama. Di samping saya ada Pak Kiai Marsudi disebut. Nah, ini Pak Dopir ini gayeng aja gitu. Jadi ngomong ngajari terkait bagaimana hidup berbangsa dan negara di hadapan jamaah Nahdlatul Ulama itu sesungguhnya kalau bahasa Indramayu kayak nguyai segara, garami lautan, mengajari itik berenang. Karena kalau orang NU sejatinya nek diajari bagaimana kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, nggak perlu diajari. Betul apa betul? Betul. NU lahir tidak pernah lepas daripada sejarah kemerdekaan Republik Indonesia dan hingga perkembangan bangsa ini sekarang. Ya. Ingat resolusi jihad Kiai Haji Hashim Asy'ari, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Itu didengungkan pada tanggal 22 Oktober 1945. Ya. Yang kemudian melahirkan apa yang dinamakan peperangan 10 November yang merupakan Hari Pahlawan. Siapa yang pertama kali memulai resolusi jihad? Oleh siapa? Kiai Hashim Asy'ari, yaitu dedengkotnya Nahdlatul Ulama. Kita harus bangga Bapak Ibu sekalian sebagai orang NU karena tidak lepas daripada perjuangan bangsa ini. Jadi kalau satu abad Nahdlatul Ulama, itu kan keren sekali itu kan. Merawat jagat, membangun peradaban. Nawaitu NU didirikan sesungguhnya adalah seperti persis apa yang sekarang jadi tema itu, yaitu merawat jagat, membangun peradaban. Hidup NU.